Gek ukek saturita. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Hehehe, laiki aku Semar Badranoyo. Wong cilik sing ora cilik, wong tuwa sing ora tuwa, wong bodho sing ora gampang dibodohi. Jaman saiki kabeh wong pinter. Pinter ngitung duit, pinter ngitung likes, pinter ngitung dosa wong liya. Tapi ora pinter ngitung umur dhewe sing terus nyusut. Aku mau tak critakaken sesuatu sing ora ada di buku sejarah sekolahmu. Sesuatu sing ora ketemu di Google, ora ada di Wikipedia, apalagi di status WA grup keluarga. Ada manusia tapi bukan keturunan Nabi Adam. Loh, kok iso? Apa kamu kira semua manusia itu keturunan Adam? Orang duk, to, leh, putu kabeh. Alam iki lebih tua dari pikiranmu. Sebelum Adam, sebelum surga dan neraka diomongke, sudah ada yang berjalan, makan, tidur dan berpikir. Tapi tidak disebut di kitabmu. Leluhur Jawa ngerti iki, makane ono pepatah, sangkan paraning dumadi. Urip iku mung mampir ngombe. Orang yang ngerti asal usul sejati ndak akan gumunan, ndak gampang kagetan, apalagi gampang disetir berita hoaks. Dulu aku pernah ketemu satu wong, apa ya tepatnya disebut wong. Wujudnya mirip kamu, kulitnya mirip kamu, matanya malah lebih jernih daripada matamu yang kebanyakan nonton sinetron drakor. Dia bilang, aku ini manusia Ki Semar, tapi aku tidak ada hubungannya dengan Adam. Aku mesem. Lah terus kamu keturunan siapa? Dia cuman matap langit lalu berkata pelan, aku keturunan bumi dan langit. Tidak ada di kitab, tidak ada di sejarah. Aku ada karena jagat ini menginginkan aku ada. Nah, kamu mulai bingung toh? Tenang le, cerita iki ora buat orang yang mau jawaban cepat. Ini cerita untuk orang yang mau cerdas, mau mikir, mau nyelam di samudra rasa. Bukan cuma ngambang di permukaan kata-kata. Sekarang ayo tak ajak masuk ke Alas Keramat. Alas iku hutan yang gak ada di Google Maps. Alas yang kalau kamu masuk, sinyal HP hilang, tapi sinyal batinmu malah nyala terang. Nak, kamu ngerti ora? Jagat iki itu bukan cuma selembar peta di atlas atau layar HP-mu. Ora mung sak tampilan Google Maps. Ana lapisan-lapisan alam sing ora bisa dipotret kamera, ora bisa direkam drone, apalagi diunggah ke Instagram. Leluhur Jawa bilang,
ana alam kasat mata dan ana alam ora kasat mata. Alam kasat mata ya yang kamu lihat tiap hari. Pasar, kantor, mall, jalan tol, macet, banjir, demo, konser horek dangdut. Alam ora kasat mata? Nah, iki sing tak ceritake. Di alas keramat ana makhluk sing mlaku kaya manungsa. Ngomong kaya manungsa, tapi dudu manungsa keturunan Adam. Wong modern nyebutnya alien. Wong pinter nyebut entitas multidimensi. Wong kampung bilang lembut. Kamu ngerti ora Ale? Ora kabeh sing ora ketok itu berarti ora ana. Kadang yang gak kelihatan malah lebih nyata daripada yang kelihatan. Contone, utangmu ora ketok tapi nyekek lehermu tiap tanggal tua. Alam goib itu seperti jaringan rahasia. Ana sing tugase ngawasi, ana sing tugase nggodho, ana sing tugase nglindungi. Leluhur Jawa ngerti iki, makanya ana ritual, sesaji, doa, topo broto. Bukan cuma buat minta rejeki, tapi untuk menjaga keseimbangan antar jagat. Wong modern saiki ya, semua diukur pakai sains. Yen ora bisa diukur, langsung dibilang hoax. Padahal sains itu cuma salah satu kunci, bukan semua kunci. Wong sing cuma percaya sains kadang kaya wong sing cuma percaya kunci rumah. Tapi nggak ngerti ono kunci mobil, kunci lemari, kunci ati. Aku pernah ketemu wong pinter, profesor, gelare panjang koyo rangkaian gerbong kereta api. Dia bilang, Semar, alam gaib itu tidak ada, semua hanya sugesti. Aku mesem, sugesti. Lah kamu percaya cinta? Cinta itu bisa diukur, ditimbang, dipoto. Dia kaget. Ya tidak bisa. Nah berarti kamu percaya sesuatu yang tidak bisa diukur. Alam gaib juga begitu. Di jagat ini ada makhluk yang sudah ada sebelum Adam. Leluhur Jawa nyebutnya manusia awal, manusia bumi, atau manusia langit. Tidak ada di kitab, tidak ada di sejarah resmi, tapi ada di memori bumi. Mereka tidak butuh KTP, BPJS, atau rekening bank. Uripe nyambung langsung karo energi jagat. Kalau lapar, mereka makan cahaya. Kalau aus, mereka minum embun. Kalau sedih, mereka ngobrol karo angin. Kamu mungkin mikir, itu cuma mitos. Ya mitos itu kadang kebenaran yang disamarkan. Leluhur Jawa pinter nyamarkan kebenaran supaya tidak disalahgunakan. Wong modern saiki, alah semua diukur pakai sains. Yen ora bisa diukur, langsung dibilang hoax. Padahal sains itu cuma salah satu kunci, bukan semua kunci. Wong sing cuma percaya sains, kadang kaya wong sing cuma percaya kunci rumah. Tapi nggak ngerti ono kunci mobil, kunci lemari, kunci hati.
di alas keramat, aku pernah melihat cahaya berjalan. Bukan lampu, bukan api. Cahaya itu wujudnya seperti manusia, tapi tanpa bayangan. Dia menatapku, lalu tersenyum. Senyumnya bukan senyum sales yang mau nutup target, tapi senyum yang seperti tahu semua rahasiamu. Dia berkata pelan, "Ki Semar, aku ini manusia tapi aku tidak ada hubungannya dengan Adam. Aku ada karena bumi ini menginginkan aku ada. Aku ngerti, ini bukan omongan sembarangan. Ini wejangan. Leluhur Jawa tahu bahwa jagat ini tidak hanya diisi keturunan Adam. Ada garis keturunan lain yang tugasnya berbeda. Ada yang menjaga keseimbangan, ada yang menguji manusia, ada yang sekedar menjadi saksi perjalanan waktu. Wong modern seneng sekali bilang open-minded. Tapi kalau ketemu hal seperti ini, langsung dibilang tidak masuk akal. Padahal akalmu itu cuma salah satu alat. Leluhur Jawa punya akal, rasa, dan batin. Tiga-tiganya dipakai. Nah, Nduk, doleh, putu-putuku kabeh. Ini dasar cerita yang akan aku teruskan. Siapa sebenarnya manusia, tapi bukan keturunan Nabi Adam itu? Dan kenapa dia muncul dalam hidupku? Cerita iki dimulai waktu aku lagi mlaku-mlaku di alas keramat. Alas sing ora ana di peta, ora ada di Google Maps. Lah kalau kamu masuk, sinyal HP langsung hilang. Tapi aneh, sinyal batin malah nyolo terang. Pagi itu kabut tipis gantung di antara pohon-pohon tua. Suara burung cuma sesekali terdengar, seperti mereka pun sedang menahan napas. Aku duduk di bawah pohon beringin tua, pohon sing akare menjuntai koyok rambut nenek-nenek yang gak pernah disisir. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok. Langkai pelan tapi mantap. Wujude mirip manusia. Kulite sawo mateng, motone jernih sekali, seperti sumur tua yang airnya gak pernah kering. Aku nyengir. Loh, sopo iki? Wong alas kok mlaku tenang, gak takut pacet. Dia merengis. Aku iki menungso, Semar. Aku manunggo. Yo jelas ketokan. Tapi menungso to kendi. Kok aku belum pernah lihat wajahmu di pasar, di terminal, atau di grup WA-RT. Dia duduk di sampingku tanpa permisi, seperti sudah kenal lama. Aku bukan keturunan Nabi Adam. Aku tertawa perlahan. Wah,
Kalau begitu kamu keturunan siapa? Jangan-jangan keturunan dinosaurus. Dia menggeleng. Aku keturunan bumi dan langit. Aku ada sebelum Adam diciptakan. Aku bagian dari manusia awal yang tugasnya menjaga keseimbangan jagat. Aku memandangnya lama. Keseimbangan jagat. Lawang manusia modern saja nggak bisa menjaga keseimbangan dompetnya, apalagi jagat. Dio senyum tipis. Itu sebabnya kami masih ada. Karena manusia keturunan Adam sering lupa. Mereka sibuk membangun tapi lupa merawat. Sibuk mencari tapi lupa menjaga. Aku menghela napas. Lah terus, kamu ki hidup di mana? Kok aku baru ketemu sekarang? Dia matahiadoh ke arah kabut. Kami hidup di sela-sela dunia kalian. Kadang di hutan, kadang di gunung, kadang di tempat yang kalian anggap kosong. Kami tidak terlihat kecuali kepada orang yang siap melihat. Aku nyengir geh. Siap melihat. Maksudnya punya mata batin. Dia manunggok. Mata batin, rasa, dan hati yang bersih. Orang yang pikirannya penuh kebencian, keserakahan, atau kesombongan tidak akan bisa melihat kami. Bahkan kalau kami berdiri tepat di depannya. Aku tertawa. Berarti kamu aman dari politisi, influencer, dan tukang hoax. Mereka nggak akan bisa lihat kamu. Dio ikut tertawa kecil. Benar, tapi kami bisa melihat mereka. Dan kami tahu, dunia kalian sedang menuju titik yang berbahaya. Aku mengernyit. Bahaya? Bahaya yang seperti apa? Dia menjawab pelan, tapi suaranya seperti bergema di seluruh alas. Bahaya ketika manusia lupa bahwa mereka bagian dari alam. Ketika mereka menganggap alam hanya sumber daya, bukan saudara. Ketika mereka memutus hubungan dengan bumi, langit, dan sesama. Aku terdiam. Kata-katanya seperti menembus dadaku. Ki Semar, katanya lagi, kami bukan keturunan Adam, tapi kami saudara kalian. Kami menjaga agar bumi tidak runtuh oleh keserakahan. Tapi tugas kami semakin berat, karena manusia modern lebih pandai merusak daripada merawat. Aku menghela napas panjang. Lah terus, kamu mau apa? Mau ngajari manusia? Dia menggeleng. Kami tidak bisa mengajari semua. Kami hanya bisa memberi tanda, memberi peringatan lewat orang-orang yang mau mendengar. Kamu salah satunya. Aku nyengir ke. Wah, berarti aku ini agen rahasia jagat. Dia senyum. Kalau kamu mau. Aku berdiri, madep ke kabut sing mulai nipis. Ya sudah, kalau begitu aku akan cerita ke orang-orang. Tapi aku akan cerita dengan gaya Semar. Biar mereka nggak cuma takut, tapi juga mikir. Dia manunggo. Itu yang kami harapkan. Saat aku menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Tinggal kabut yang perlahan menghilang dan suara angin yang bawa pesan, njogo keseimbangan.
Nah Le, itu pertemuan pertamaku karo wong sing bukan keturunan Nabi Adam. Pertemuan sing gak akan pernah aku laleki. Karena sejak hari itu, aku tahu tugas baru yang harus aku laloni. Nak, kamu ngerti ora? Cerita tadi bukan sekadar kisah mistis. Itu adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Sangkan paraning dumadi. Leluhur Jawa selalu bertanya, "Soko ngendi asalmu? Lanar bali menyang ngendi? Dari mana kamu datang? Dan kemana kamu akan kembali?" Wong modern sekarang, wah, mereka sibuk bertanya, kerja di mana, gaji berapa, kapan nikah. Pertanyaan yang penting, tapi cuman untuk urusan dunia. Padahal urusan jagat jauh lebih besar. Sangkan paraning dumadi. Itu bukan cuman teori. Itu adalah peta batin. Leluhur kita percaya bahwa manusia berasal dari sumber cahaya, turun ke bumi untuk belajar, lalu kembali ke asalnya dengan membawa bekal pengalaman. Nah, manusia keturunan Adam punya jalannya sendiri. Tapi manusia yang bukan keturunan Adam, seperti yang aku temui di alas keramat itu, punya jalur yang berbeda. Mereka tidak lahir dari rahim seperti kita, tapi dari kehendak jagat. Nah, aku ngerti. Kamu mungkin mikir, lah, terus apa bedane? Bedane, Le, mereka tidak punya beban ego seperti kita. Tidak sibuk pamer, tidak sibuk rebutan jabatan, tidak sibuk update status. Mereka sibuk menjaga keseimbangan energi bumi. Leluhur Jawa mengajarkan keseimbangan itu lewat konsep Trihitokarana, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan atau parahyangan, manusia dengan sesama atau pawongan, dan manusia dengan alam atau palemahan. Wong modern, hubungan dengan Tuhan kadang cuma di status media sosial. Hubungan dengan sesama diukur dari jumlah follower. Hubungan dengan alam, alam dianggap lahan bisnis. Nah, manusia itu bukan cuma tubuh. Tubuhmu itu seperti baju. Kalau bajumu kotor, kamu bisa ganti. Tapi kalau batinmu kotor, siapa yang mau membersihkan? Leluhur Jawa bilang, ngerti sakdurunge winarah. Artinya, mengerti sebelum diberitahu. Manusia sejati itu peka. Dia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus bertindak, kapan harus menunggu. Manusia yang bukan keturunan Adam itu peka sekali. Mereka bisa merasakan getaran bumi, bisa mendengar bisikan angin, bisa membaca pesan dari cahaya matahari. Aku pernah bertanya pada sosok itu,
apa pesanmu untuk manusia modern? Dia menjawab, belajarlah mendengar sebelum berbicara. Belajarlah melihat sebelum menilai. Belajarlah merasakan sebelum memutuskan. Nak, wejangan itu sederhana tapi dalam. Wong modern sekarang kebalik. Bicara dulu baru dengar. Menilai dulu baru melihat. Memutuskan dulu baru merasakan akibatnya. Leluhur kita mengajarkan eling lan waspodo. Eling itu ingat asal usulmu. Waspodo itu sadar akan langkahmu. Kalau kamu lupa asal usul, kamu akan tersesat. Kalau kamu tidak waspada, kamu akan jatuh. Manusia yang bukan keturunan Adam itu selalu eling lan waspodo. Mereka tahu kapan harus muncul, kapan harus menghilang. Mereka tidak mencari panggung, tapi panggung yang mencari mereka. Nah, kalau kamu mau belajar dari mereka, mulailah dari hal kecil. Jaga ucapanmu, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Jangan biarkan keserakahan menguasai. Jangan biarkan kebencian menutup mata batinmu. Ingat, manusia itu bukan cuman keturunan Adam. Ada saudara lain yang diam-diam menjaga kita. Kalau kita merusak bumi, mereka yang pertama merasakan sakitnya. Kalau kita menjaga bumi, mereka yang pertama tersenyum. Jadi nak, jangan cuma bangga jadi manusia. Banggalah kalau kamu bisa jadi manusia yang benar. Nah, toleh putuku kabeh. Sampai di sini kamu sudah dengar cerita tentang manusia yang bukan keturunan Nabi Adam. Sudah tahu bahwa jagat ini punya rahasia yang gak semua orang bisa lihat. Aku tahu sebagian dari kamu mungkin masih mikir, itu cuma dongeng Semar. Ya, gak apa-apa. Wong percaya itu urusan hati. Tapi ingat, hati yang tertutup gak akan pernah bisa melihat cahaya, meskipun cahaya itu tepat di depan mata. Leluhur Jawa selalu bilang, urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu cuma singgah sebentar untuk minum. Pertanyaane, minum opo? Air kebijaksanaan atau racun keserakahan? Wong modern sekarang sering lupa. Mereka sibuk mengejar yang kelihatan tapi melupakan yang tak kasat mata. Sibuk membangun gedung tapi lupa membangun jiwa. Sibuk menghitung uang tapi lupa menghitung kebaikan. Nah, manusia itu bukan cuma keturunan Adam.
ada saudara lain yang diam-diam menjaga kita. Mereka nggak minta imbalan, nggak minta pujian. Mereka cuma ingin kita ingat bahwa kita bagian dari jagat, bukan penguasa jagat. Kalau kamu mau belajar dari mereka, mulailah dari hal kecil. Jaga ucapanmu, karena kata-kata bisa jadi doa atau bisa jadi racun. Jaga pikiranmu, karena pikiran adalah binih dari tindakan. Jaga hatimu, karena hati adalah kompas yang akan membawamu pulang. Ingat le, eling lan waspada. Eling itu ingat asal-usulmu. Waspada itu sadar akan langkahmu. Kalau kamu lupa asal-usul, kamu akan tersesat. Kalau kamu tidak waspada, kamu akan jatuh. Aku Semar cuma tukang cerita, tapi cerita ini bukan sekedar hiburan. Ini adalah cermin. Kalau kamu mau, lihatlah wajahmu di cermin ini. Kalau kamu berani, perbaiki yang perlu diperbaiki. Dan kalau suatu hari kamu berjalan di hutan, di gunung, atau di tempat sepi, lalu kamu melihat sosok yang tersenyum tanpa bayangan, ingatlah cerita ini. Mungkin itu saudara kita yang bukan keturunan Adam sedang mengingatkanmu. Jaga keseimbangan, jaga jagat, jaga dirimu. Sudah yo, nduk, toleh, putuku kabeh. Aku pamit. Cerita ini cukup sampai di sini. Sisanya biar kamu yang mencari jawabannya sendiri. Tan samar mamoring sapa sinokmaya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ingsun ya sira sira ya